Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan dimana jam sekarang menunjukkan pukul 12.08 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari ini Selasa 17 Februari 2026 ataupun Thursday 17 Februari 2026. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah wallpaper di mana ini hari adalah yaitu Chinese New Year ya, ataupun kita sebut dengan Lunar Year, di mana hari ini bertepatan juga perayaan tahun baru Chinese ya, di mana perusahaan-perusahaan Chinese ya, terutama di exchange ini juga tutup sampai dengan tanggal 23 Februari 2026 ya. Baik, dan kita akan memulainya sekarang. Seperti biasa, kita akan memulai dengan harga emas, di mana hari ini tertingginya dengan angka 4991,6 ya. Dan itu terjadi pada pukul 7 pagi ya. Dan hari ini kebetulan low-nya terendah pada angka 4922,91. Itu terjadi pada pukul 8.03 dan sekarang berada di sekitaran 4944,5 ya. Dan juga diketahui bahwa biasanya saya memakai perbandingannya ataupun menghitungnya dengan harga silver, di mana silver ini terletak di baris yang keempat dengan kode XAGUSD, yaitu dengan angka tertingginya pada hari ini pada angka 76.558, sedangkan harga terendahnya dengan angka 73.06 dan sekarang berada di sekitaran 75.1. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa langsung saja, kita bisa lihat tabel yang ada di sebelah kanan, di mana ini adalah posisi terakhir ya, di mana saya melakukan purchasing 2 kali pembelian ya, tepatnya pada kemarin pada jam 10.39 saya melakukan lagi pembelian dengan angka 4990,88, dan ini pun telah saya hadirkan pada video kemarin ya. Dan selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil untuk edisi 16 Februari 2026 ya, di mana tingginya saya melihat itu bisa memantul dengan angka 5005 sampai dengan 5015 ya. Namun yang terjadi ya, itu pada malam hari, yaitu pada sesi Amerika, dia hanya memantul dengan angka 5001,9 ya. Itu tingginya, sedangkan untuk rendahnya saya memperhitungannya dengan angka 4948 sampai dengan 60. Itu tidak terjadi ya, namun yang terjadi pagi tadi itu turunnya cepat ya, dan semalam hanya menyentuh dengan angka 4969,2 ya, itu untuk harga beli ya. Jadi kalau posisi sell saya rasa bagus ya, gitu untuk kalian semua, dan itu tercapai ya. Selanjutnya kita akan melihat perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 16 Februari 2026, di mana indikasi tingginya juga saya menyebut terlalu tinggi 5020 sampai dengan 5035. Namun yang terjadi hanya sampai menyentuh 5001,9 ya. Sedangkan untuk low-nya juga 4928 sampai dengan 35 itu tidak terjadi, namun yang terjadi pagi tadi ya, itu pada pukul 8 ya. Sedangkan semalam itu hanya menyentuh angka 4969,2 ya. Jadi kalau ini range-nya ini besar, ini ketemu semua ya. Dan kebetulan pada pukul 14.52 saya melakukan aksi likuidasi ya,
Saya punya buy punya saya likuidasi semua. Ya, sudah clear. Saya ulangi sekali lagi. Yang buy punya saya likuidasi 5007. Yang satu lagi juga 5007.16 ya. Kita bisa lihat likuidasi di 5007.6, yang satu lagi 5007.16 ya. Ada profit semua sekitar 500 pips ya, 500 lebih, 530 pips ya. Dan otomatis ini jelas ini sudah bertambah margin saya dan saya siap WD ya. Siap WD 5.400 ya. Itu terdiri dari MC saya ada 3.000 ya. Tapi ini lumayan bisa ada plus 2.400 ya. Dan ini tercetak pada tanggal 17 Februari 2026 dan ini saya akan simpan untuk bahas kita esok hari. Selanjutnya ini adalah perkiraan ataupun analis kenapa harga emas itu turun semalam, dan saya sudah mengatakan itu agak sepi ya dan ditutup lebih cepat ya. Dan ini jelas mereka mengulasnya, harga emas jatuh karena kekuatan dari US dollar ya, naik itu benar, US dollar semalam itu naik tapi tidak banyak, tapi mereka menyebutnya naik. Dan berikut ulasannya, harga emas turun 1%, sedangkan silver ataupun perak turun 0,5%. Dan ini indikasi juga sama, di bursa China itu tutup pada tanggal 15 Februari dan akan dibuka kembali tanggal 23. Dan diiringin juga pada kemarin bahwa di bursa Amerika itu setengah hari karena hari jadinya Washington Day ya. Dan ini ulasannya harga emas turun dari angka 1% lebih ya pada hari Senin akibatnya adanya penutupan di bursa Asia ya, dan menyebabkan tidak adanya investor ataupun traders itu rame-rame ya. Dan kita masih lihat angka 5.000 ini masih di zona yang aman ya, ataupun di zona perbatasannya di bawah 5.000 kita bisa beli, di atas 5.000 kita bisa jual. Dan di bursa Amerika juga ada libur diimbas oleh perayaan hari jadinya Washington ya. Dan kemudian US dollar juga ada kenaikan, diiringi juga membantu adanya penurunan harga emas ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana job data atau dari yang kita perkirakan dari data-data yang sudah ada, apakah kemungkinan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga atau tidak. Dan kita bisa melihat ini dari Federal Reserve, dari Bank of Chicago, yaitu Presiden Austin Goolsbee ya, juga mengatakan pada hari Jumat bahwa suku bunga seharusnya turun ya untuk ini ya, menjaga inflasinya. Lalu ini kita akan melihat bahwa meeting selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Maret ya untuk ini. Dan kita bisa melihat bahwa yield ataupun surat-surat berharga yang ada suku bunganya juga stabil. Dan namun yang terjadi yaitu geopolitik yang kurang tidak menentu, yaitu perbincangan antara Presiden Amerika dengan Iran ya. Itu masalah nuklir juga kemarin saya sudah menyebutkan, dan ini diperkirakan bahwa range-nya itu harganya
kemungkinan situasi belum akan mereda juga, menembus sekitaran 5.500 dan kita akan melihat bahwa ini akan mental kembali dengan angka 5100 sampai dengan 502 5200 maksudnya ya. Itu ada situasi jarak yang sangat dekat ya antara angka 5.000 ini. Dan kita bisa lihat ini harga emas turun kembali ya. Sekarang ini di zona di bawah angka 4900 ya. Dan ini harga emas ini sensitif sekali ya harganya sekarang. Dan hanya safe haven yang bisa membantunya, yaitu dengan cara membeli sebagai alat pelindung ya, lain tidak ya. Selanjutnya ini adalah indikator ekonomi yang akan diedarkan hari ini, yaitu pada New York Fed Empire State Manufacturing Index, dan ini indikasinya turun ya. Jelas itu akan menyebabkan US dollar turun, harga emasnya naik ya. Tetapi jangan lupa pada pukul 00.45 yaitu salah satu anggota dari Fed yaitu Supervision Bar itu akan mengadakan testimoni ya pada jam ini. Jadi berhati-hati, walaupun nanti US dollar ini jelek, angkanya ya dikeluarkannya dari ini akan turun, tetapi akan mungkin di counter dengan sebuah intervensi ataupun pidato dari Fed ini. Selanjutnya ini adalah dari signal di mana indikasinya turun semua ya, itu baik dari semalam ya. Dan kemudian ini adalah angka-angkanya di mana ini diedarkan pada pukul 10.33 di mana indikasi resistennya menunjukkan pada angka 4985, 5015 lalu 5045, sedangkan supportnya di angka 4922 dan 4890 dan terakhir 4870, dan ini diperkirakan intraday secara harian akan turun, sedangkan short term dan medium term ini masih tetap naik ya diperkirakannya. Lalu kita akan sampai pada hitung-hitungan saya. Dan ini kita akan rubah. Dan kita akan melakukan screenshot sebanyak 2 kali ya. Dan ini low sudah menjadi 4893.97 ya. Berarti 4894.5. Dan ini low-nya bisa dilihat di sini ya. Oke, dan kita akan memulai berhitungnya. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan range yang besar dulu ya. Untuk edisi 17 Februari 2026 ya, dimana saya berhitungnya dengan angka 4985, tingginya sampai dengan 5000 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4875 sampai dengan 4890, dan ini sudah hampir mendekati, mudah-mudahan sampai mentok di sana aja. Dan jangan lupa ini hanya berupa hitung-hitungan atau secara matematis ya, jadi tidak ada unsur kepastian. Kemudian kita akan pada range yang kecil untuk edisi 17 Februari 2026, di mana tingginya 4970 yang saya dapatkan sampai dengan 85, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4895 sampai dengan 4905, dan ini sudah terjadi ya, dan ini mungkin
akan mereda sampai di sana untuk yang pertama kali yang dicapai yang dimaksud. Dan sekali lagi saya ingatkan ini hanya berupa hitung-hitungan dan tidak ada kepastian. Dan di akhir perjumpaan sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini tentu akan kembali pada esok hari pada hari Rabu 18 Februari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan selamat tahun baru Imlek. Terima kasih.